sebelum coba dulu ya. Salam sehat, salam semangat, tetap makaryo ya. Oke, pada konten-konten sebelumnya saya membahas masalah merubah pick up pulser ya. Pada waktu yang pertama saya merubah pick up pulser Mega Pro karena menggunakan CDA Shogun. Kemudian yang terakhir kemarin Scorpio Jet menggunakan CDA Shogun juga karena memang ada kendala di spool atau stator AC sama di CDA yang aslinya, karena memang sudah mati atau lemah ya, udah nggak bisa berfungsi lagi. Saya aplikasikan menggunakan CDA Shogun, itu pun yang KW karena memang kita cari budget seminimal mungkin ya. Nah, dari konten-konten ini itu banyak pertanyaan dari dulu-dulu semua ya. Pick up pulsernya bagian mana yang dipotong, depan atau belakang? Pertanyaan yang kurang lebih banyaknya seperti itu. Ada juga yang dikasih pepanya, cuma belum sempat saya bikinin. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Sekarang kita bahas dulu bagaimana sih cara merubah pick up pulser, apa aja yang harus diperhatikan agar kita tidak kecewa ya, agar kita tidak kecewa dan hasilnya tetap maksimal, motor enak ditarikan atas maupun ditarikan bawah. Karena kalau memang pengapian yang terlalu maju juga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen motor itu sendiri. Contohnya semacam di klep ataupun di seher, pistonnya bisa bolong ya. Nah, seandainya pengapian terlalu maju terlalu mendukung, tenaganya loyo ya, loyo, jadi nggak responsif, akselerasinya kurang. Oke, silahkan simak terus apa saja yang perlu diperhatikan. Jangan lupa like, komen, subscribe agar semakin semangat dalam membuat konten-konten. Oke ya, jadi poin-poin yang harus diperhatikan pada saat kita mau merubah pick up pulser ya. Ini satu, diameter magnet, kedua waktu pengapian, ketiga kompresi, empat bahan bakar. Oke, coba saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama diameter magnet ya. Diameter. Oke, kenapa kita harus mengetahui diameter magnet? Waduh, goyang-goyang. Yes, akal-akalan tuh. Ya, kenapa kita harus mengetahui diameter magnet? Maksudnya kita agar lebih mempermudah kita untuk melakukan pengukuran ya. Ya sebenarnya kalau motor-motor yang dijual di pasaran umum, diameter magnetnya itu rata-rata sekitar 112 mili ya, 112 mili. Nah, kenapa diameter magnet itu rata-rata 112 mili? Jadi dalam 1 milimeter itu ya, milimeter itu sama dengan 1 derajat. Oke, kita buktikan ya. Ini saya ada beberapa contoh magnet ya. Ini magnet Suzuki, kemudian ini magnet Honda Bentley, ini magnet Yamaha ya, kalau nggak salah ini punya Poswan. Oke, kita coba aja menggunakan magnet yang Suzuki ini ya. Kita ukur menggunakan Sigmat. Oke, kita ukur menggunakan Sigmat. Oke ya, ini diameter magnetnya, maaf goyang bentar.
111,2. Nah ini 111,2 tapi belum berikut dengan tonjolan pickup pulsernya ya. Oke, ini tonjolan pickup pulsernya. Oke, kita ukur coba. Nah ini tonjolan pickup pulsernya kurang lebih 1,5 mili ya, 1,5 mili. Oke, kita coba hitung apakah benar ini diameternya 112 mili. Kita hitung menggunakan rumus lingkaran ya. Nah ini sebenarnya rumus-rumus anak SD, SMP juga pasti paham lah. Oke, rumusnya seperti ini, 3,14. Nah ini 3,14 ini rumus baku ya, bisa juga 22/7, tapi kita gunakan desimal aja loh agar lebih enak ya. 3,14 kali diameter. Nah ini tadi diameter magnetnya ini 111,2 kan ya. Oke, 3,14 tadi diameter magnet 111,2. Nah ditambah tonjolan pulsernya 1,5 mili. Nah ini tonjolan pulsernya dikalikan 2 ya, karena dia kalau untuk mengukur diameter itu harusnya ada 2 sisi agar sinkron ya. Misal di sini seperti ini melingkar ya, dikali 2. Oke, 3,14. Nah ini 1,5 dikali 2 hasilnya 3. 3 ditambah 111,2 sama dengan 114,2. Nah kita tinggal hitung 3,14 dikali 114,2, coba hasilnya seperti apa. Oke, coba kita langsung aja menggunakan kalkulator ya. Oke, biar lebih cepat. Oke, 3,14 dikali 114,2 sama dengan, nah ini 3,14 dikali 114,2 hasilnya 358,588. 358,588. Nah ini 358,588 kita bulatkan ya. Ini 35, ini karena 5 dia bisa naik jadi 1, jadi 59, atau bisa kita bulatkan 360. Nah jadi dalam satu lingkaran ini, jadi dalam satu lingkaran magnet ini ada 360 mm. 360 mm. Nah begitu pula dalam satu lingkaran ini, satu lingkaran ini berarti dia ada 360 derajat. Jadi 360 mm sama dengan 360 derajat. Nah makanya dalam 1 mili itu sama dengan 1 derajat. Oke, itu untuk yang pertama ya, diameter magnet, karena memang ada beberapa motor yang diameter magnetnya beda ya, seperti motor YZ125 dia diameter magnetnya 57,5. jadi misal YZ pengen aplikasi CDA lain pun bisa, kita tinggal menggunakan hitung-hitungan seperti ini, atau nanti saya bahas khusus ya, saya bahas sendiri. Oke, kemudian yang kedua, waktu pengapian. Nah ini waktu pengapian, kita bagi poin menjadi 2, yaitu awal terjadi pengapian dengan lamanya pengapian. Oke, salah satu contoh misal kita mau aplikasi CD Shogun ya, ini punya Shogun juga magnetnya ya, Shogun Smash hampir sama ya. Nah kita harus tahu
waktu pengapiannya berapa derajat ya. Oke, kita bisa tahu dari sini nih. Ini ada tanda F dengan T. Nah, F ini berarti awal terjadi pengapian, sedangkan T ini titik mati atas atau top seher ya. Nah, kita bisa ukur seperti ini. Nah, ini ada 14 mili ya kalau kita ukur dengan sigmat. Nah, 14 mili. Nah, pada sebelumnya tadi dijelaskan bahwa 1 mili itu sama dengan 1 derajat. Nah, berarti 14 ini sama dengan 14 derajat. Jadi untuk pengapian sugun awal terjadinya pengapian itu 14 derajat sebelum TMA, atau kita juga bisa ukur menggunakan busur ya. Nah, ini busurnya busur akal-akalan ya, aslinya busur yang 180 derajat, cuma saya gunakan lakban agar bisa ketemu 360 ya. Oke, kita ukur seperti ini, kita di titik 0 ya. Nah, ini kita kurang lebih seperti ini ya. Anggap yang 90 ini 0 ya. Anggap yang 90 0 ini. Nah, ini kita hitung mundur ke sini ini ya. Garis putih ini ketemu di 14 nih, 5 5 4. Jadi 14 derajat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus tahu, nah, misal kita mau aplikasikan ke Scorpio misal dari CDA Shogun ini. Nah, kalau Scorpio juga kurang lebih pengapiannya 14 derajat sebelum TMA ya. Jadi kita nggak perlu merubah bagian depannya kalau memang pengen tetap standar ya. Jadi bagian depan pick up pulser ini nggak usah diapa-apain. Nah, karena kayak contoh kayak kemarin di Scorpio, panjang pick up pulsernya dia lebih panjang. Bentar. Kemarin di Scorpio panjang pick up pulsernya lebih panjang, kurang lebih misal begini ya. Nah, kemarin panjangnya kurang lebih sekitar 25,5, otomatis harus dipotong bagian belakangnya begini. Ini kalau panjang Shogun itu ini 14 mili ya, berarti kita potong, bisa kita potong nih bagian yang ini. Contoh ini misal kemarin Scorpio ya, nah dia lebih panjang seperti ini. Nah, kita potong bagian belakangnya. Nah, kita potong bagian yang ini, yang saya kasih spidol, kita samakan dengan Shogun seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk waktu pengapiannya. Nah, sedangkan untuk lama pengapiannya berarti lama pengapiannya itu panjang dari pick up pulsernya ini. Karena seandainya pick up pulser misal kita merubah pick up pulsernya terlalu panjang, juga motor nggak bakalan nggak bakalan enak ya. Kemungkinan nembak tenaga kurang gitu. Nah, seandainya terlalu maju pun bisa menyebabkan kerusakan di komponen-komponen yang lain. Oke, atau misal kita gambarkan saja seperti ini. Oke ya. Oke ya, bisa ini tonjolan pulser ya. Misal tonjolan pulser nah, jadi yang kita rubah bagian yang belakangnya ini. Kalau misal kita kayak contoh kemarin di Scorpio, atau misal kita mau pakai CDA lain ya, misal dari Scorpio, agar nggak ngerubah arus suplai CDA, bisa kita menggunakan CDA Green atau Supra. Nah, kalau CDA Green atau Supra itu pengapiannya kurang lebih sekitar 10 derajat sebelum TMA. Nah, berarti kita tambah. Nah, kalau aslinya Scorpio kan seperti ini.
kurang lebih ini titik tengah lah ya. Nah ini 14 derajat kalau untuk Scorpio ya. Kalau misal kita mau pakai CDI Grand atau Supra ya, dia pengapiannya kalau nggak salah 10 derajat sebelum TMA, berarti kita majukan 4 derajat, anggaplah ini 4 derajat ya. Nah berarti tonjolan pickup pulsernya ini kita majukan, kemudian dari ujung depan ini, oke ya, dari ujung depan ini kita ukur sampai ke belakang sekitar 14 mili, misal ketemu sekian, jadi dia maju 4 derajat ya, maju 4 derajat. Oke, untuk arah magnet, arah putarnya ya, ini berlawanan dengan arah jarum jam ya, ini arah putar magnetnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga kompresi ya. Nah ini yang ketiga kompresi. Nah ini sebenarnya kalau untuk motor standar ini nggak usah terlalu diperhatikan, nggak apa-apa ya, karena memang kompresi motor-motor standar nggak bakalan berbeda jauh ya untuk kompresinya. Nah ini kalau memang motor-motor udah korekan atau bore up, udah custom knock-on as, nah dari kompresi ini kita bisa lebih majukan lagi pengapiannya. Misal kayak ini contohnya tadi, kita majukan misal pakai CDI Grand, kita ngikutin standar CDI Grand ini 10 derajat sebelum TMA. Nah karena misal kompresinya udah tinggi, kita bisa majukan lagi sampai 2 derajat. Kalau saya biasanya seperti itu, kurang lebih sekitar 2 derajat sampai 3 derajat. Itu untuk kompresi. Yang keempat, bahan bakar. Nah ini bahan bakar juga sebenarnya kalau buat motor harian nggak terlalu banget ya, karena bahan bakar yang kita pakai ya itu aja ya, premium, Pertalite, Pertamax seperti itu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita perhitungkan juga bahan bakar yang bakalan kita pakai terus. Nah kenapa bahan bakar menjadi acuan juga buat saya, karena semakin tinggi nilai bahan bakar, nilai oktannya maksud saya, nilai oktan bahan bakar, otomatis bahan bakar itu semakin susah untuk dibakar. Nah makanya kita perlu memajukan waktu pengapiannya ini ya, atau timingnya ya. Nah ini juga untuk kemajuannya bisa, misal dari kompresi dari bahan bakar ya, kita bisa samakan seperti tadi, kurang lebih 2 derajat sampai 2 derajat ya, sampai 3 derajat biasanya saya seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel Budi Kalong 57 ya, agar semakin semangat dalam apa ya, dalam share konten-konten ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.